Ini adalah video lanjutan dari pembahasan materi soal-soal UAS Fisika kelas 12 yang part 1 kemarin tentang listrik dinamis. Nah, ini part 2-nya. Ada 3 soal yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, yang pertama ini adalah soal tentang pembacaan alat ukur. Alat ukur berupa voltmeter dan ampermeter. Cuman ini alat ukurnya merupakan tipe analog. Karena kan alat ukur sekarang itu sudah berubah menjadi tipe digital. Kalau digital itu tinggal kita colok ke rangkaian yang ingin kita ukur, hasilnya langsung tertampil di layar digitalnya. Tapi kalau yang analog seperti ini, kita harus menghitung dengan formula rumus. Nah, kalau Bapak biasanya Bapak tuliskan rumusnya seperti ini, HP atau hasil pengukuran, itu adalah penunjukan jarum dikali dengan BU. BU ini adalah batas ukur, batas pengukuran suatu alat, dibagi dengan JSM. JSM ini adalah jumlah skala maksimum. Nah, inilah yang biasanya rumus Bapak gunakan dalam mencari hasil akhir dari pengukuran menggunakan alat ukur, baik itu voltmeter ataupun ampermeter yang masih bertipe analog seperti ini. Ciri-ciri analog ya ada jarumnya. Kalau digital kan ada layarnya, tidak ada jarumnya. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah voltmeter, yang di atas ini adalah voltmeter. Kenapa? Karena memang di sini ada bertuliskan V. V itu artinya volt. Nah, yang di bawah ini adalah ampermeter karena di sini bertuliskan A. Voltmeter itu diukur untuk mengukur tegangan dan dirangkai secara paralel dengan yang diukurnya. Ampermeter adalah untuk mengukur arus dan dirangkai secara seri dengan yang diukurnya. Coba kita lihat ya. Ini kan gambar dari yang ini. Nah, ini kan voltmeter itu kan ada 2 kabelnya. Satu yang bagian sini, satu yang bagian sini. Nah, kalau sebenarnya satu bagian ini, satu bagian ini. Yang 0 ini adalah negatifnya. Nah, yang 10 volt ini adalah batas ukurnya. Positifnya, berarti kabel positifnya. Kenapa ada kabel positif negatif? Karena memang ini sumber tegangannya adalah DC. Ya kan? Ada positif, ada negatif. Panjang itu positif, pendek itu negatif. Nah, ini sudah bertuliskan batas ukurnya adalah 10 volt. Biasanya kadang-kadang voltmeter itu ada 3 batas ukur. Kadang-kadang bisa 10, 100, 200, tergantung alatnya. Batas ukur itu artinya batas pengukuran suatu alat. Artinya ketika kita ingin mengukur sesuatu misalnya kisaran tegangannya antara 5 sampai 15 volt. Nah, maka batas ukur yang kita gunakan harus lebih besar daripada 15 volt. Nah, tapi kalau kita menggunakan batas ukur cuma 10 volt, sedangkan kisarannya dari 5 sampai 10 sampai 15 volt, maka ketika kita menggunakan alat ukur dengan batas ukurnya cuma 10 volt, maka jarumnya akan jebol. Alatnya akan jebol, artinya jarum ini bukan lagi ke sini, tapi maksimumnya melebihi, artinya bisa ke sini jarumnya itu. Itu bisa membuat alat itu menjadi rusak. Karena kan kemampuan maksimumnya tidak sanggup untuk mengukur yang harus diukur. Ini itulah batas ukur. Jadi yang ini batas ukurnya juga ini 10 ampere. Nah, jadi ternyata kedua alat ukur ini memiliki batas ukur yang sama, satu 10 volt, satu 10 ampere. Sama dalam artian nilai ya, bukan sama dalam artian maksud. Volt ya voltmeter, A ya ampermeter. Tapi yang perlu kalian ingat, voltmeter itu harus dirangkai secara paralel dengan yang diukur. Dia akan mengukur tegangan di titik AB ini atau di alat AB ini. Coba kita lihat kabelnya satu diletakkan ke sini, satu diletakkan ke sini, sehingga antara yang diukur dengan pengukur dia terjadi paralel. AB adalah alat yang diukur, V ini adalah voltmeter, alat yang mengukur. Nah, alat yang diukur dengan alat yang mengukur terbentuk rangkaian paralel. Coba kita lihat ya kan, ini cabangnya, ya kan? Nah, itu berbentuk paralel. Memang peraturan dalam voltmeter harus dirangkai secara paralel dengan yang diukur. Kalau kita mengukur tegangan sumber, maka voltmeter itu kita letakkan satu kabelnya di sini, satu kabelnya di sini. Lihat, sumber dengan voltmeter tersusun, terangkai secara paralel. Nah, itulah voltmeter. Tapi ketika kita mengukur arus menggunakan ampermeter,
dia harus seri dengan yang diukur. Nah, karena ini rangkaiannya adalah rangkaian seri, maka ampere meter ini tinggal kita putus rangkaiannya ini, kita pasangkan ampere meter. Lihat di sini tidak ada cabang kan, antara kabel rangkaian dengan kabel ampere meter tidak terjadi cabang. Beda dengan voltmeter di sini terjadi cabang. Nah, itulah ampere meter. Jadi dirangkai secara seri. Karena kalau ampere meter kamu rangkai secara paralel, dia tidak berfungsi. Begitu juga voltmeter ketika kamu rangkai secara seri, dia juga tidak berfungsi. Nah, begitulah adanya. Oke, kita lihat untuk voltmeter dulu. Artinya voltmeter ini mengukur tegangan di titik A dan di titik B, atau alat AB tadi. Caranya jarum dikali batas ukur yang dicolok. Nah, ini kan batas ukurnya 10, ini pun 10. JSM ini adalah jumlah skala maksimum. Lihat skalanya dari 0 sampai maksimumnya adalah 5. Artinya voltmeter maksimumnya 5, ampere meter pun skalanya maksimum juga 5. Nah, jadi penunjukan jarum untuk ampere meter, bukan untuk voltmeter, itu adalah 4, ya kan, penunjukan jarumnya. Dikali batas ukurnya adalah 10 volt, dibagi dengan skala maksimumnya atau jumlah skala maksimumnya adalah 5. Sehingga voltmeter ini menunjukkan angka 8 volt. Nah, inilah yang dibaca oleh voltmeter. Hasil akhirnya atau nilai hasil akhirnya. Apa ya? Nilai masak ya. Itulah intinya. Karena ini jarumnya ini bukan hasil akhirnya. Oke, kita ukur arusnya. I, ya kan, caranya juga sama, jarum dikali batas ukur yang dicolok dibagi skala maksimumnya. Kita lihat jarumnya menunjukkan angka 2, ya kan, dikali batas ukur yang dicolok adalah 10 ampere. Nah, dibagi skala maksimumnya juga 5, ya kan, ini kan skala maksimumnya adalah 5. Nah, ini ternyata hasilnya adalah 4 ampere. Oke. Nah, didapatlah tegangannya adalah 8 volt, arusnya adalah 4 ampere. Pertanyaannya, berapa nilai resistor AB? Resistor rumusnya adalah tegangan dibagi dengan arus, ya kan? Nah, karena di titik AB berarti V-nya pun VAB. Tapi arusnya bukan arus AB ya. Arus yang mengalir arus yang terbaca di ampere meter adalah arus yang mengalir di sini. Nah, itulah arus yang keluar dari sumber tegangan. Itulah juga arus yang mengalir pada resistor AB. Karena ini rangkaiannya seri, sehingga arusnya sama. Jadi, Bapak ulang, arus yang terbaca di ampere meter adalah arus yang melewati ini, itu sama dengan arus yang keluar dari sumber, itu juga sama dengan arus yang melewati resistor AB, karena dia rangkaian seri. Nah, oke, tegangan AB-nya adalah kita dapat 8, dibagi arusnya adalah 4, maka resistor yang kita dapat adalah 2 ohm. Nah, inilah hasilnya. Jawabannya adalah E. Gampang ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Coba kalian lihat. Nah, ini adalah rangkaian hukum Kirchhoff, ya kan? Seperti yang di video sebelumnya. Kita kemarin ada membahas soal tentang hukum Kirchhoff menggunakan 2 loop, tapi kita tidak menggunakan peraturan loop atau hukum 2 Kirchhoff, melainkan menggunakan cara cepat. Nah, cuman prinsipnya kata Bapak, cabang ini adalah batas penamaan, ya kan? Nah, sehingga dari sini sampai sini harus sama penamaannya, dari sini sampai sini harus sama penamaannya, dari sini sampai sini pun harus sama penamaannya. Nah, sehingga kita lihat ini ternyata ini adalah daerah 2, di sini dinamanya juga daerah 2. Kita ganti tengah, kita ganti menjadi daerah 3. Enggak masalah. Yang penting samalah penamaannya. Sebenarnya boleh tidak diganti, cuman kadang error kalau kita menggunakan cara cepat. Tapi kalau kalian menggunakan hukum Kirchhoff 1, 2 dan penggunaan peraturan loop tidak masalah. Nah, cuma kan kita ingin cepat, ya kan? Nah, yang penting konsepnya paham. R2 ini kita ganti menjadi R3. Oke, kita ganti ya. Nah, berarti nilai di sini adalah R3. Nah, sekarang kita tulis kembali ya. Jangan mencari arus yang mengalir di R1. Coba kita lihat di bagian 1 ini R-nya ada 2. Ada R besar, R1 yang nilainya adalah 1,5 ohm. Ada juga R kecil atau hambatan dalam sumber tegangan 1, nilainya adalah 0,5. Nah, karena mereka ini satu daerah, maka kita ganti saja. Bukan kita ganti sih, kita gabung. R1 nilainya adalah R1 yang besar ini ditambah dengan R kecil ini. Nah,
berarti 1,5 ditambah dengan 0,5, ya kan? Maka R1 sesungguhnya atau R1 keseluruhan pada daerah 1 nilainya adalah 2 ohm. E1-nya seperti di soal nilainya adalah 4 volt. Nah, sekarang kita lihat daerah 2. R2 isinya cuma ada R2 kecil saja. R2 besarnya tidak ada, artinya pada rangkaian daerah 2 sini tidak ada resistor luar. Adanya cuma resistor dalam sumber, atau hambatan dalam. Nilainya adalah 0,5 ohm. Dengan sumber tegangan 2 nilainya adalah 2 volt. Nah, pada daerah 3 sini, ya kan, ada R3 dengan nilai 2,5 ohm. Tapi E3-nya bernilai 0. Karena di daerah 3 sini tidak ada sumber tegangan. Nah, sekarang kita mencari arus di resistor 1. Nah, arus di resistor 1 artinya I1, ya kan? Masih ingat ya cara cepat kemarin? Kalau kita mencari I1, maka yang kita kurang adalah E1. Misalnya kita kurang E2 dulu, maka pengalinya adalah R3 supaya 1, 2, 3. Selanjutnya E1 lagi kita kurang, sudah dikurang E2, berarti yang belum dikurang E3. Maka pengalinya adalah R2 supaya 1, 2, dan 3. Dibagi R total. Ya kan, R total kemarin R1 dikali R2, R1 dikali dengan R3, sisanya berarti R2 dikali R3. Sekarang kita masukkan nilainya. E1 kita lihat tadi 4, ya kan, dikurang E2-nya adalah 2, dikali R3-nya adalah 2,5, ditambah E1-nya juga 4, dikurang E3-nya bernilai 0, R2-nya 0,5, dibagi dengan R total. R totalnya R1 dikali R2, R1-nya 2, dikali R2-nya 0,5. Berarti 2 dikali 0,5 adalah 1, ya kan? Ditambah dengan R1 kali R3, 2 dikali 2,5, ya kan? Nah, ditambah dengan R2 dikali R3, R2-nya 0,5, dikali R3-nya 2,5. Oke, sekarang kita hitung. 4 kurang 2 adalah 2, dikali 2,5 nilainya adalah 5, ditambah 4 dikurang 0 adalah 4, dikali 0,5 nilainya adalah 0, berapa? 2 ya? Ya kan? 4 dikurang 0, 4 dikali 0,5 jadinya 2. Ini 2 kali 0,5, 1, ditambah dengan 5, ditambah lagi dengan ini 1,25. 7 per 1 tambah 5, 6, tambah 1 lagi 7,25. Nah, ternyata soalnya tidak memiliki jawaban. Kalau kita lihat dari sini, ya kan? Ini 7, ini juga 7, ini 7,25, artinya harusnya 0, nah gitu. Tapi kalau kita bulatkan, kurang lebihnya adalah 1 ampere. Oke, gampang ya. Selanjutnya soal terakhir. Nah ini. Ini juga masih hukum Kirchhoff, cuma sebenarnya adalah hukum Kirchhoff 1. Kenapa? Karena cuma satu loop. Bukan. Bukan hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Di sini tidak berlaku hukum Kirchhoff 1. Di sini cuma berlaku hukum Kirchhoff 2. Kenapa? Karena tidak memiliki cabang. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Pertanyaannya adalah mencari tegangan atau beda potensial di resistor 3. Nah, ini kita gunakan peraturan loop. Terserah loopnya ini mau searah jarum jam atau berlawan jarum jam. Misalnya kita searah jarum jam saja loopnya ini. Nah, loop ini adalah alat bantu untuk mengoperasikan persamaan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E, ya kan? Ditambah sigma E ditambah sigma I kali R
sama dengan 0. Nah, coba kita lihat. Misalnya kita namakan di sini adalah E1, karena di sini tidak dikasih taunya. Kita namakan saja sini adalah E1, yang ini adalah E2. Ini kan R2, R3, R1. Nah, coba kita lihat. Dulu ya, resultan resultan E. Loop ini berkeliling melewati E2 dan E1. Ketika melewati E1, kena dengan positif dari E1. Karena kita tadi sepakat arah loopnya putarannya searah jarum jam. Tapi tidak masalah ya. Kalau kalian ingin berlawan jarum jam tidak masalah. Yang penting konsisten. Nah, ini kita searah jarum jam sehingga putaran loop ini ketika mengenai E1 mengenai positifnya, ketika mengenai E2 mengenai negatifnya, ya kan? Nah, lihat ketika mengenai E1 kena positifnya, ketika mengenai E2 kena negatifnya, sehingga E1 bernilai positif tapi E2 bernilai negatif. Nah, ditambah karena dia ini rangkaian seri, maka arusnya cuma satu tipe, satu jenis. Karena kan pada rangkaian seri arus sama. Ditambah I dikali dengan R total. R total karena dia rangkaian seri tinggal dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Karena dia rangkaian seri. Sama dengan 0. Nah, begitulah caranya. Oke, kita masukkan E1 nilainya adalah 9. E2 nilainya adalah 6. Ditambah dengan I adalah arus yang ingin kita cari dulu. Nah, ditambah dengan dikali dengan R1, R2, R3. R1-nya tadi adalah 2, R2-nya adalah 4, R3-nya adalah 3. Berarti kan 2 ditambah dengan 4 ditambah lagi dengan 3. Nah, coba kita lihat 9 dikurang 6 adalah 3 ditambah 2 tambah 4 tambah 3 adalah 9 ya. Nah, sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas 9I sama dengan 3. Sehingga I sama dengan ini min ya. Ya kan min. Min 3/9. 3/9 ini adalah min 1/3 ampere. Kenapa bernilai min? Karena mengikuti peraturan loop. Coba kalau loopnya ini kita putar melawan jarum jam, maka hasilnya positif. Tidak masalah, walaupun hasil akhirnya adalah min, itu cuma gara-gara peraturan loop. Nilai aslinya tidak minus. Jadi ketika kamu tanya, ketika ada option positif dan negatif, kamu pilih yang positif. Karena arus itu tidak bernilai negatif. Nah gitu. Walaupun hasil akhirnya negatif. Kenapa bisa negatif? Alasannya tadi karena kita menggunakan peraturan arah loop. Coba kalau kita balik arah loopnya, maka hasilnya positif. Jadi hasil akhirnya tetap bernilai positif, yaitu 1,1/3 ampere. Ini adalah arus yang terbaca pada rangkaian ini. Nah, tapi ketika kita ingin mencari tegangan jepit atau beda potensial antar titik-titik, syarat pertama arah loopnya jangan diubah. Kita juga menggunakan peraturan loop untuk mencari tegangan jepit atau beda potensial antar titik. Yang pertama, syarat loop, arah putaran loopnya jangan diubah. Yang kedua, ketika arusnya bernilai negatif, tetap dibuat nilai negatifnya. Oke, itu menunjukkan bahwa kita ini konsisten dalam mengerjakan. Nah, cara mencari tegangan jepit atau beda potensial, kan ini beda potensial. Nah, caranya juga sama. Sigma E ditambah sigma I kali R menggunakan peraturan loop. Nah, coba kita lihat dia mencari tegangan di R3. R3 letaknya di sini, ya kan? Artinya dia cuma mencari tegangan antar titik ini dan ini. Coba kita lihat, dia cuma mencari tegangan antar titik ini dan ini. Seandainya kamu pasang voltmeter, maka satu kabel kamu letakkan di sini, satu kabel kamu letakkan di sini. Artinya voltmeter dengan yang ingin kita ukur harus paralel. Nah, sebenarnya ada dua cara, bukan dua cara sih, dua jalan. Kita bisa menggunakan jalan pendek, kita bisa menggunakan jalan yang panjang. Kalau seperti ini,
Tapi kalau misalnya seperti ini, satu di sini, satu di sini, kita bisa menggunakan jalan sebelah sini, kita juga bisa menggunakan jalan sebelah sini, gitu. Nah, misalnya kita gunakan jalan yang panjang dulu ya, jalan yang panjang. Nah, karena kan tegangannya tuh titiknya dari sini dan sini, boleh kita gunakan jalan yang pendek di sini, kita boleh juga gunakan jalan panjang yang di sini. Nah, coba kita gunakan jalan panjang dulu ya, jalan panjang. Oke. Alternatif pertama jalan panjang. Kita ingin membuktikan sama atau tidak gitu. Nah, tadi ingat tadi syaratnya ya, arah loopnya jangan diganti, nilai arusnya tetap dipakai negatifnya. Ketika hasilnya negatif, ketika hasilnya positif ya positif gitu. Nah, jalan panjang, yang jalan panjang. Artinya dari sini sampai sini ya kan. Nah, putaran loopnya seperti ini. Nah, dari sini sampai sini yang dilewatinya ada E2, ada R1, ada E1 dan R2 saja. Kalau kita ambil jalan dari sini sampai sini saja. Tapi kalau kita ambil jalan sebelah sini cuma R3 aja yang dilewatinya. Bapak ulang. Loop arah putaran searah jarum jam. Kita ambil jalan panjang dari sini sampai sini, maka komponen yang dilewatinya adalah ada E2, ada R1, ada E1, ada R2, sampailah ke titik selanjutnya. Tapi ketika kita gunakan jalan pendek, dari sini sampai sini saja, yang dilewati loop cuma R3, gitu. Kita ambil jalan panjang. Nah, ketika mengenai E2, dia negatif ya kan? Nah, ketika mengenai E2, dia mengenai negatif E2, putaran loopnya. Ketika mengenai E1, dia positif. Nah, sudah selesai yang sigma E. Ditambah sigma I kali R lagi. I-nya tadi kan satu jenis, jadi I saja. Tapi R-nya ada berapa macam yang dilewati loop jalan sebelah sini. Ada R1 dan R2. Nah, jadi sisanya sini adalah R1 ditambah R2. Inilah isinya. Nah, inilah rumusnya. Oke. E1 nilainya adalah 6, ya kan? E2 maksudnya, ya kan? E1 nilainya adalah 9. Ditambah dengan arusnya tadi kita dapat min setengah ya, jadi kita buat min sepertiga, bukan min setengah, min sepertiga. Sorry ya, salah. Dikali dengan R1 tambah R2, R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 4. Berarti dikali 6, ya kan? Nah, coba kalau kita teruskan, ini min 6 tambah 3 adalah 3, akan ditambah min sepertiga dikali 6 adalah min 2. Ya kan? Nah, sehingga arus yang kita dapat adalah 1 ampere. Nah, inilah arus yang terbaca pada, bukan arus nih, salah. Nah, salah. Maksudnya tegangan. Nah, inilah tegangan yang terbaca antara titik, bukan AB ya. Kita namakan dulu. Sini A misalnya. Nah, ini B. Nah, inilah yang terbaca antara titik A dan titik B. Atau tegangan dari resistor 3. Nilainya adalah 1 volt. Nah, gitu. Coba kalau kita gunakan jalan pendek, ya kan? Nah, sama rumusnya juga sigma E ditambah sigma I kali R. Cuman sigma E-nya di jalan pendek sini tidak ada E. Ya kan, dari sini ke sini kan tidak ada E, sehingga sigma E-nya bernilai 0. Beda kalau yang kita jalan panjang tadi, ada E2, ada E1. Nah, kalau jalan pendek sini tidak ada E-nya, sehingga yang sigma E-nya bernilai 0, ditambah I dikali dengan R-nya, R berapa di sini? Isinya cuma R3, sehingga dikali R3 saja. Nah, gitu. Sehingga kalau kita teruskan, 0 ditambah, jangan lupa, tadi karena awalnya sudah minus, ya minus sepertiga, dikali R3-nya adalah 3. Sehingga kalau kita teruskan, hasilnya adalah min 1 volt, ya kan? Nah, gitu. Sama ya? 1 volt. Ini hasil akhirnya 1 volt, ini hasil akhirnya min 1 volt. Ingat, ketika kita mencari hasil akhir, maka gunakan yang positif saja. Karena memang dalam alat ukur tidak ada bernilai negatif. Nah, gitu. Paham ya? Nah, selesai sudah. Berarti untuk pembahasan kisi-kisi soal UAS semester 1 untuk listrik dinamis sudah selesai. Oke, thank you ya sudah nonton video Bapak. Jangan lupa di like, subscribe,
dan share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.